Jadi capaian pembelajaran yang harus bisa kayak gitu ya. Jadi mahasiswa ini ada capaian pembelajaran ya, kayak gitu. Jadi yang pertama mahasiswa bisa menjelaskan pengukuran di tingkat rumah tangga itu bagaimana dan juga tingkat nasional itu seperti apa. Terus dia tahu kayak gitu ya apa saja jenis-jenisnya, manfaatnya, kekurangan kelebihannya kayak gitu dan bagaimana cara menggunakan setiap instrumen itu. Nah, ini ada ini ya, jadi sudah ada dibagi, yaitu ada tingkat rumah tangga dan nasional. Jadi kalau nasional itu dia pakainya raca bahan pangan atau food balance sheet. Jadi dia berpacu pada beracu kayak gitu ya. Acuannya itu adalah data ketersediaan pangan di tingkat nasional, kayak gitu, tingkat nasional maupun tingkat daerah, kayak gitu. Jadi yang paling tinggi itu adalah tingkat kabupaten, gitu, kalau neraca bahan pangan. Nah, ini juga bisa data-data dari BPS ataupun dari Bulog, kayak gitu ya, ataupun dari Kementerian Pertanian, yang dia, kalau BPS yang dia berhubungan sama ketersediaan pangan, kayak gitu, nah itu bisa digunakan ketika kita melihat ketersediaan pangan di tingkat yang paling terkecil tadi, tingkat kabupaten, ataupun dia tingkat kota, tingkat provinsi, dan juga secara nasional, dia tingkat negara. Gitu. Sedangkan kalau rumah tangga, ini ada beberapa yang kita bahas hari ini, metode telepon, household food record, inventory method, food list, sama food account, gitu. Metode telepon ini sebenarnya juga bisa yang ini ya, yang telepon, terus yang food record, kayak gitu. Ini dia bisa juga digunakan untuk tingkat individu gitu. Kalau food record kemarin pembagiannya itu ada weighing sama dia estimated gitu. Kalau weighing itu food recordnya harus ditimbang, jadi makanan selama 3 hari sampai 7 hari itu harus ditimbang gitu ya, dari awal, dari dia sebelum konsumsi dan juga sisanya kalau memang ada sisa gitu. Kalau estimated dia hampir sama kayak 24 hour recall gitu ya. Jadi kita menaksir sampai dengan URT-nya gitu. Gramnya nanti diolah oleh penelitinya kayak gitu. Sedangkan metode telepon ini sebenarnya ini kalau kita lihat dari metodenya saja gitu, memang ini tidak digunakan di semua daerah kayak gitu ya, karena memang harus ada yang dia fasilitas teleponnya kayak gitu ya, ataupun dia jaringannya bagus kayak gitu. Jadi ini kalau digunakan di daerah-daerah perkotaan itu cocok ya, di daerah perkotaan, dan juga sebenarnya sudah banyak diaplikasikan di negara berkembang kayak gitu. Tapi memang ini jarang digunakan kayak gitu ya, kecuali kalau misalkan ternyata ini ada mix gitu ya. Jadi kita 24 hour recall terus ternyata dia ini apa nggak bisa, sering banget nggak bisa ditemuin. Nah, kita bisa nih menginisiasi gitu, menanyakan apakah bisa kita menanyakan konsumsi pangan lewat telepon gitu. Jadi bisa gitu digunakan seperti itu. Cuma kalau telepon ini kan juga biayanya tentu berbeda ya ketika kita langsung kayak gitu ketemu sama orangnya kayak gitu, dan apa ya, kalau kita nggak ketemu langsung kayak gitu ya, karena kita kan menggunakan ini ya instrumen ya, jadi menggunakan alat bantunya itu buku foto makanan gitu. Jadi kalau lewat telepon tentu orang yang kita interview itu tidak bisa membayangkan gambar yang kita bicara, misalkan nasinya tuh 1 piring ini Bu ya kayak gitu, atau 1 centong. 1 centong apa? Itu kan nggak bisa cuma bisa membayangkan, maksudnya dia nggak bisa tahu pasti sebenarnya tuh yang dimaksud mbaknya tuh porsinya seberapa sih, mbak penelitinya tuh maksudnya seberapa. Jadi pasti ada kelemahan sama kelebihannya kayak gitu ya. Yang pertama yang kita bahas di sini adalah food account. Jadi kalau teman-teman juga masih ingat ya, jadi food account ini dia bisa dilakukan ketika dia satu dapur. Gitu. Satu dapur tuh maksudnya dia satu rumah misalkan ada satu yang masak gitu ya untuk semua rumah. Nah, itu namanya dia bisa yang ditanya cuma satu itu aja kayak gitu ya. Ibunya yang masak kayak gitu. Ibunya masak sama klarifikasi dari anggota
keluarganya. Kalau misalkan dia satu rumah tangga itu 2 yang masak, biasanya kan ada ya yang kayak gitu ya. Jadi mertua sama menantu tinggal di satu rumah kayak gitu tuh masak beda-beda kayak gitu. Nah, istilahnya kakak lah ya, satu kakak kayak gitu ke apa namanya kepala keluarga kayak gitu ya. Jadi misalkan dia satu rumah itu dia 2 kayak gitu yang masak kayak gitu beda-beda, berarti kita menyimpulkannya bahwasanya di dalam satu rumah ini ada 2 kakak, walaupun misalkan dia masih jadi satu kakak kayak gitu ya, karena memang dia masaknya pisah kayak gitu. Jadi ini juga di food account ini memperhatikan kesukaan semua orang atau sebagian besar anggota rumah tangga. Gitu. Jadi ini kebiasaan ya, maksudnya kalau biasanya kita masak kayak gitu kan ya, itu kan pasti disesuaikan sama selera yang ada di rumah kayak gitu. Nah, food account ini dapat dilakukan di rumah tangga, khususnya rumah tangga indikator. Apa maksudnya rumah tangga indikator itu? Dia rumah tangga yang memang dijadikan cerminan, kayak gitu ya, untuk rumah tangga lainnya. Biasanya rumah tangga indikator tuh yang kecukupan pangannya itu bagus, kayak gitu. Jadi di sini bisa disimpulkan, misalkan di rumah tangga indikatornya ini ternyata ketersediaan pangannya itu dia nggak baik gitu. Bisa disimpulkan bahwasanya rumah tangga lainnya yang dia memang di bawahnya rumah tangga indikator ini otomatis dia dari segi ketersediaannya itu dia nggak baik juga. Jadi sebagai cerminan gitu. Nah, di sini karena ini maksudnya rumah tangga ya, gitu. Jadi ini mengidentifikasi jumlah makanan individu yang dikonsumsi di dalam rumah tangga. Jadi yang ditanya nanti bisa yang masak dan juga yang mengonsumsi kayak gitu. Nah, ini juga dia tidak mengidentifikasikan jumlah makanan individu yang dikonsumsi di luar rumah. Jadi yang ada di dalam saja. Karena ini untuk mengetahui ketersediaan pangan kayak gitu. Kecuali kalau misalkan bontot kayak gitu ya. Jadi kita bawa makanan kayak gitu ya dari rumah terus untuk ke sekolah ataupun ke mana nih, ke tempat kerja, nah dia masuk ke sini yaitu karena dia berasal dari rumah. Kecuali kalau dia beli kayak gitu ya, dia beli, nah itu dia nggak masuk kayak gitu. Langkah-langkah food account ini yang pertama keluarga mencatat seluruh makanan yang masuk ke rumah yang berasal dari berbagai sumber tiap hari dalam ukuran rumah tangga atau satuan ukuran volume atau berat kayak gitu yang dia dibeli dan dibelinya maksudnya di sini adalah dibeli terus dimasak kayak gitu kan pasti beli ya di pasar ataupun di apa namanya pasar ataupun misalkan dia dikasih kayak gitu tuh bisa juga kayak gitu. Yang penting dia bukan makanan yang di luar yang kita konsumsi di luar. Kecuali kalau misalkan ini nggak apa-apa sebenarnya tadi agak miss gitu ya. Jadi maksudnya di luar itu yang dikonsumsi di luar kayak gitu ya. Kalau dia beli terus dia dikonsumsi di rumah, nah itu masuk juga kayak gitu. Masuk ke dalam pencatatan food account kayak gitu ya. Terus ini jumlah masing-masing jenis bahan makanan yang ini tadi yang masuk ke dalam rumah ini dikonversi ke dalam ukuran berat setiap harinya. Terus hitung rata-rata perkiraan penggunaan bahan makanan setiap hari. Jadi tabelnya seperti ini ya. Jadi misalkan makanan pokoknya apa nih beras singkong yang ada pas waktu hari pertama, hari kedua, hari ketiga sampai hari ketujuh. Jadi nanti diperkirakan kira-kira 1 minggu itu berapa gram yang dikonsumsi. Jadi kan di sini kan ada stok awal ya kayak gitu. Jadi misalnya stok awal ini untuk berasnya itu yang ada di rumah kayak gitu 100 gram kayak gitu. Terus habis itu yang dikonsumsi berapa kayak gitu. Terus ini nanti dikira-kira berapa yang dikonsumsi kayak gitu. Jadi apa namanya misalkan tadi setiap orangnya itu misalkan nasi kayak gitu ya 2 kali berarti 200 gram kayak gitu ya contohnya. 200 gram terus dia anggota keluarganya itu adalah 3 berarti sehari itu 600 gram dikali 7 jadi 600 kali 7 itu berapa 420 bukan 420 ya jadi 420 gram terus di sini di awal ini misalkan nasinya itu adalah
1000 gram. Jadi nanti 1000 dikurangi 4.700. Jadi sisanya itu kayak gitu ya. Jadi kira-kira yang dikonsumsi berapa, terus sisanya berapa. Jadi yang dalam seminggu itu yang dikonsumsi adalah 600 kayak gitu ya. Di sini yang ditulis di sini adalah jumlah dalam 1 minggu. Berarti yang 420 tadi, 420 gram kayak gitu untuk berasnya kayak gitu ya. Contohnya seperti itu. Tempe juga seperti itu ya. Jadi yang dikonsumsi tiap hari itu berapa? Jadi ini ditotalkan kayak gitu ya. Nah, di sini tuh langsung ini ya jumlah anggota keluarga kayak gitu. Jadi istilahnya dirapel kayak gitu ya. Misalkan kita tanyanya ke salah satu gitu, ke ibu rumah tangganya, ke yang masak kayak gitu. Terus kita kalikan kayak tadi ya, kira-kira nanti kisarannya satu orang itu makannya segini kayak gitu. Terus nanti kita bisa klarifikasi itu ya ke orang tersebut apakah benar gitu, supaya nanti juga tidak ada misinfo ketika kita menjumlah gitu ya, jumlah makanan dalam 1 minggu. Nah, ini bisa juga kita pakai form yang ini ya. Jadi kalau yang ini bahan makanannya ini, jadi ini bisa juga nih dipisah-pisah yang dibeli berapa. Jadi dibeli itu terus dimakan di rumah ya, maksudnya ya, bukan dimakan di luar. Kalau dimakan di luar dia nggak masuk gitu. Terus dia yang diterima berapa, kayak gitu, diterima tuh dikasih, kayak gitu ya. Terus dia yang panen itu berapa. Jadi ini bisa dipisah-pisah, kayak gitu ya. Jadi bahan makanannya apa. Jadi nanti kita juga bisa kayak yang form sebelumnya tadi, kayak gitu. Yang pertama ini, misalkan kita langsung bagi-bagi ini, apa namanya, makanannya kayak FFQ gitu ya. Nah, ini makanan pokok, kayak gitu. Jadi makanan pokoknya itu apa saja, kayak gitu. Jadi beda-beda ya, kayak gitu. Jadi dia kalau menurut kriteria tadi, kayak gitu ya, teman kalian tanya gitu, seorang anak bayi dan juga ayah menderita. Jadi perhitungannya bukan perbedaan di konsumsinya ya, kayak gitu. Tapi dia yang dimasak. Jadi misalkan dia yang dimasaknya itu walaupun dia beda, kayak gitu, itu kan ada bahan-bahan yang sama, gitu kan ya, bahan-bahan yang digunakan. Jadi kalau orang anak bayi ataupun orang yang kena diabetes paling dia yang dikurangin itu konsumsi gulanya, gitu ya, sama bayi itu paling nggak dia teksturnya itu disesuaikan sama umurnya gitu. Nah, sebagian besar bahan-bahan yang digunakan tentu dia sama. Jadi maksudnya di sini itu adalah satu dapur itu, jadi yang masak itu satu untuk satu keluarga gitu ya. Kalau dia satu rumahnya itu dia masaknya beda dapur gitu ya, misalkan jadi menantu sama mertua gitu ya, menantunya masak sendiri untuk suaminya sama anaknya yang masih ngikut kayak gitu, terus dia menantunya masak untuk suami dan juga anaknya. Jadi itu beda dapur istilahnya kayak gitu. Jadi misalkan kita menginterview, maksudnya menginterview orang ini, jadi itu beda. Jadi ibu ini dia beda dengan ibu menantu ini beda dengan ibu mertua kayak gitu. Jadi kesimpulannya adalah jadi dua household gitu ya, dua rumah tangga. Kayak gitu. Kalau kita pakainya food account kayak gitu ya. Jadi ini nah ini ya. Jadi ini tadi nama masakannya apa. Jadi tadi bisa di modelin kayak FFQ kayak gitu. Jadi dia makanan pokok itu apa saja kita list kayak gitu ya, ataupun kita bisa seperti 24 hour recall kayak gitu. Jadi kita di sini nulis ibu hari pertama kayak gitu kira-kira dia makan apa saja tuh kayak gitu. Jadi nanti di list kayak gitu, atau barang-barang yang masuk itu apa saja kayak gitu ya. Nah, ini yang dibeli, yang diterima. Jadi misalkan di sini nanti yang dibeli tuh misalkan ya beras kayak gitu ya.
beras itu dipanen, berarti di sini diisinya yang sini. Jadi nggak semuanya itu diisi nggak semua tabel ini diisi. Itu per baris ini nggak semua tabel ini diisi. Jadi disesuaikan dengan apakah barang itu dibeli atau dia diterima, dikasih kayak gitu ya, ataupun dia hasil panen kayak gitu. Baru nanti di jumlah yang dikonsumsi sebenarnya itu berapa ya. Nah, ini kelebihan dan kekurangannya ya. Jadi karena ini lumayan lama ya, kayak gitu. Jadi ini bisa diisi oleh rumah tangga tersebut. Gitu. Tapi memang karena 7 hari ya, tapi memang seperti metode-metode lainnya yang dia diisi sendiri oleh respondennya, nah ini perlu dipersiapkan, benar-benar di briefing sama penelitinya ya. Gitu. Jadi bagaimana cara melakukannya, gitu. Jadi bahan makanan apa saja yang dia terhitung sama dia tidak terhitung, kayak gitu. Jadi untuk kelebihannya dia cepat dan relatif murah. Jadi cepat di sini walaupun dia lama, tapi dia dilakukan oleh responden kayak gitu ya. Terus yang kedua dapat diketahui tingkat ketersediaan bahan makanan keluarga pada periode tertentu. Tentunya dia pas waktu panen ataupun dia pas waktu tidak waktunya panen. Misalkan kalau kalian tinggal di daerah pertanian ya gitu. Ini habis panen ini panen padi atau panen kedelai itu kan pasti dia konsumsinya berbeda dan ketersediaannya juga berbeda kayak gitu. Yang dia musimnya hujan sama musimnya kemarau pas waktu panen itu juga berbeda hasilnya. Jadi ini bisa dilakukan untuk mengetahui ketersediaan pangan, misalkan panennya ini pas waktu hujan atau pas waktu kemarau. Terus yang ketiga, dapat diketahui daya beli keluarga terhadap bahan makanan. Jadi tadi kan bisa dibagi-bagi ya, ada yang dia beli, ada yang diterima, kalau dikasih, ada yang dia hasil panen. Nah, di sini juga bisa mencerminkan kira-kira daya beli masyarakat ini dia lebih condong ke bahan makanan yang seperti apa, kayak gitu. Terus yang keempat dapat menjangkau responden lebih banyak karena dia dilakukan oleh dia diisi sendiri oleh responden. Tapi memang nanti pas waktu analisis agak lama ya, kayak gitu. Terus kekurangannya, kurang teliti sehingga tidak dapat menggambarkan titik konsumsi rumah tangga. Makanya dia harus responden yang kita briefing kayak gitu itu harus memiliki kejujuran, komitmen dan juga memang benar-benar paham ketika kita menjelaskan ya sebagai peneliti. Makanya juga kekurangannya ini dia nggak cocok nih untuk yang buta huruf kayak gitu. Terus di sini juga metode ini tidak cocok dilakukan di rumah sakit ataupun puskesmas rawat inap. Kenapa? Karena kalau puskesmas rawat inap atau di rumah sakit itu stoknya itu selalu ada. Jadi di situ selalu ada karena kan memang disesuaikan sama kebutuhan si ini ya si pasiennya. Kalau di rumah tangga itu kan dia belum tentu ada. Jadi tergantung dengan daya beli dari rumah tangga tersebut, tergantung pada hasil panennya juga. Makanya dia nggak cocok nih, cocoknya untuk tingkat rumah tangga, bukan di rumah sakit ataupun di puskesmas rawat inap, gitu ya. Sebelum ke food list, ada yang mau ditanyakan? Ini ngecek ini. Teman-teman, jadi saya mengingatkan ya kayak gitu. Jadi kalau ada temennya yang memang sering sekali dia telat gitu ya, itu mohon diingatkan gitu ya. Karena di semester 4 ini ada yang memang dia sering telat kayak gitu. Gitu ya, jadi saling mengingatkan gitu.
Nah, selanjutnya food list ya. Jadi dari namanya ini list, ya. Jadi kita mengelis, mendaftar, ya gitu apa saja makanan yang dikonsumsi selama maksimal 7 hari, gitu ya, baik di rumah maupun di luar rumah. Kalau food account tadi, dia kalau dia makannya di rumah, nah, makannya di luar rumah, dia nggak masuk ya, kecuali kalau dia makan di luarnya itu bontot gitu ya, jadi bawa makanan dari dalam rumah kayak gitu. Terus yang kedua, pencatatan dilakukan berdasarkan jumlah bahan makanan yang dibeli, harga dan jumlah pembelian. Jadi hampir sama juga kayak food account kalau dia dibeli. Ya gitu. Jadi dia dibelinya itu berapa, jumlahnya, harganya berapa, terus jumlah pembeliannya itu berapa. Gitu. Terus bahan makanan yang terbuang, rusak, dan diberikan pada hewan peliharaan itu tidak tercatat. Tapi nanti ada instrumen lainnya itu yang dia makanan yang diberikan oleh hewan yang terbuang itu juga tercatat gitu ya. Terus yang keempat, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dengan responden. Nah, instrumennya kita bisa pakai URT, food model, sama kuesioner terstruktur. Jadi kuesioner terstruktur ini dia sebelum form yang tadi, form food list-nya nanti, kayak gitu, kayak tabel kayak gitu, itu kita bisa menanyakan pertanyaan lainnya. Itu namanya kuesioner terstruktur. Nah, form food penilaian konsumsi pangan itu dia termasuk dalam kuesioner gitu ya. Untuk food model ini dia kondisional ya, kayak gitu. Karena memang dia jumlahnya banyak, itu kan berat ya kalau dibawa kemana-mana. Jadi kita bisa menggantinya dengan menggunakan buku foto makanan kayak gitu. Untuk langkah-langkahnya, jadi yang pertama itu mencatat semua jenis bahan makanan yang dikonsumsi ya tadi ya. Jadi baik dari dalam rumah maupun dari luar rumah selama periode tertentu. Jadi periode pas aku survei itu ya. Terus ini mencatat semua makanan yang dikonsumsi setiap anggota keluarga yang dia di dalam rumah maupun di luar rumah ya konsumsinya. Jumlahkan semua bahan makanan yang diperoleh, yang dia dikonsumsi di dalam ataupun yang dikonsumsi di luar rumah. Jadi itu dijumlahkan. Terus hitung rata-rata perkiraan konsumsi bahan makanan sehari untuk keluarga. Jadi kita bisa tahu nih sehari itu konsumsinya itu berapa, gitu. URT-nya berapa, nasinya dia sehari berapa gram, terus lauknya dia tempe itu berapa gram, kayak gitu. Terus kalau dia ingin mengetahui tingkat perekonomian ya, jadi membandingkan daya belinya, membandingkan dia pemasukan sama daya belinya, jadi kita bisa menghitung perkiraan konsumsi per kapita. Jadi dibagi dengan jumlah anggota keluarga. Terus ini kekurangan sama kelebihannya waktunya relatif murah waktunya. Jadi dia dari segi karena dia waktunya juga maksudnya salah ya. Jadi kalau dia diisi oleh responden misalkan ya. Jadi kalau dia diisi oleh responden, kalau ini kan kita menginterview ya. Kita menginterview satu keluarga tersebut kayak gitu. Itu sebenarnya agak susah ya, agak susah. Jadi perlu skill kayak gitu. Tapi di sini dia mengeluarkan biayanya itu dia tidak terlalu banyak kayak gitu ya. Terus dia membutuhkan waktunya singkat. Jadi kan tadi 1 sampai 7 hari. Jadi dia bisa melakukannya nggak sampai 7 hari nggak apa-apa. Jadi 3 sampai 7 hari. Disesuaikan dengan tujuan dari penelitiannya. Terus untuk kekurangannya hasil yang diperoleh kurang teliti karena berdasarkan estimasi atau perkiraan. Jadi dia kan URT ya, kayak gitu. Jadi kita menginterview respondennya. Respondennya juga seingatnya dia, perkiraannya berapa, kayak gitu ya. Terus yang kedua sangat subjektif tergantung kejujuran dari responden. Jadi ini tergantung kejujuran dan juga daya ingat ya. Ketika dia makan di luar rumah kayak gitu. Nah, ini dia ingat nggak dia berapa yang dikonsumsi. Untuk nasi goreng, misalkan nasi gorengnya dia berapa seporsi ini habis atau enggak. Kira-kira misalkan sepiringnya tuh sepiring seberapa gitu ya. Nah, di situ ada sayur apa aja. Nah, ini harus ingat. Bukan harus ingat sih. Jadi karena apa ya?
Jadi kita menanyakan terkait ingatannya dia kayak gitu ya. Nah, ini bisa jadi dia ya nggak terlalu ingat-ingat banget kayak gitu ya. Karena kita pun kalau misalkan kita ditanya gitu ya makanan kemarin kayak gitu. Paginya apa ya? Ini udah lupa gitu. Nasinya seberapa ya? Kayak gitu. Jadi memang agak susah ya. Nah, ini tabelnya seperti ini ya. Jadi atasnya nanti identitas, jadi nama, alamat, jumlah anggota keluarga, nomor HP, petugas, gitu. Di sini hari kapan, jenis bahan makanannya apa nih, kayak gitu. Asalnya, jadi dia asalnya kayak dibeli atau dia panen, kayak gitu ya. Asalnya berapa, terus berat URT-nya berapa, harganya berapa, kayak gitu. Terus jumlah yang dimakan tuh berapa. Jumlah yang dimakan itu ketika sudah satu keluarga ya nanti bisa dijumlahkan gitu. Karena di sini nanti asalnya ini misalkan ya beras kayak gitu ya, berasnya dia yang dibeli kayak gitu adalah 1 kilo kayak gitu. Terus di sini jumlah yang dimakan itu berapa? Oh ternyata cuma berasnya itu cup kayak gitu ya. Yang dia ini beras ya bukan nasi kayak gitu. Berasnya kira-kira yang dikonsumsi itu adalah 1 cup ya gitu. Jadi di sini adalah yang ditulis adalah jumlah yang dimakan gitu. Terus nanti ditotalin ya satu keluarga gitu. Ini ditanyanya ini juga ke ini ke yang memasak kayak gitu, yang memasak dan juga diklarifikasi oleh anggota keluarga lainnya. Jadi memang yang diinterview itu adalah yang memang bertanggung jawab kayak gitu ya memasak di rumah tangga itu. Ini tanya lagi video coba. Jadi pada tabel food account tadi ada maksud berat bersih, berat. Nah ini seperti yang kemarin ya berat bersih, berat kotor kayak gitu ya. Jadi kalau berat kotor itu dia belum bisa dimakan kayak gitu. Jadi berat kotornya itu misalkan kalau gabah itu padi itu yang masih ada kulitnya kayak gitu ya. Kalau dia sudah berat bersih yang dia misalkan ada berat mentah bersih ya kayak gitu. Nah itu kalau dia masih dalam jadi masih kondisinya beras kayak gitu, tapi sudah tidak ada kulitnya itu berat mentah bersih. Kalau matang bersih, nah itu dia sudah jadi nasi dan bisa dimakan gitu ya. Jadi yang dipanen itu dia bisa ngambilnya berat kotor. Jadi biasanya kalau padi kayak gitu kan berapa berapa kuintal gitu ya, misalnya berapa kuintal, terus dia yang dikonsumsi berapa nih, berapa kuintal, terus kalian itu kan berat kotor, terus kalian konversi ke berat mentah bersih kayak gitu. Terus yang dikonsumsi berapa, nanti konversi lagi ke berat matang bersih. Terus metode foodlist ini jadi yang pertama, foodlist sudah ya. Yang selanjutnya metode inventaris. Metode inventaris. Jadi ini metode logbook ya. Jadi dia menghitung, mengukur yang ada di rumah tangga. Jadi makanan yang ada di rumah tangga. Jadi dia yang dibeli, diterima, diproduksi sendiri. Itu dicatat semuanya kayak gitu. Terus yang dia terbuang, terus dia busuk selama penyimpanan dan juga dia diberikan kepada orang lain ataupun ke hewan peliharaan itu juga dihitung kayak gitu. Ini dilakukan oleh petugas atau responden yang sudah mampu atau terlatih, kayak gitu ya. Jadi kalau mau dilakukan sendiri oleh penelitinya nggak masalah. Kalau dilakukan oleh respondennya sendiri, maka briefingnya tuh respondennya harus benar-benar paham ya. Tuh. Terus langkah-langkahnya yang pertama itu catat dan timbang semua jenis bahan makanan yang ada di rumah pada hari pertama survei. Jadi ini apa saja yang ada di rumah, gitu, yang ada di kulkas, yang dia barang-barang basah, barang makanan yang dia kering, kayak gitu ya, bawang-bawangan juga misalkan kayak gitu. Nah itu dia dihitung, ya itu dicatat dan juga dihitung kayak gitu. Yang dia dari pemberian orang lain terus dia dimakan di luar rumah ini juga terhitung kayak gitu.
Ini kalau misalkan dia kelupaan gitu, misalkan dia nggak tahu ya kalau mengukur kan dalam bentuk gram ya. Jadi kalau di luar rumah itu kan bisa jadi dia nggak bawa alat pengukurnya. Itu bisa dikira-kira dulu kayak gitu berapa URT-nya kayak gitu. Ini juga yang dia rusak juga dihitung juga. Kira-kira dia nasi beras yang biasanya kalau pecah-pecah gitu dia nggak digunakan, jadi itu berapa gitu yang memang dia sudah nggak digunakan gitu. Ataupun misalkan tepung gitu ya, tepung itu kalau kelamaan digunakan itu kan dia mengeras gitu ya, merempel gitu ya, dia menggumpal gitu. Itu juga terhitung juga. Misalkan tuh sebenarnya nggak mau dikonsumsi, gitu, dipisahkan, gitu. Itu juga terhitung. Gitu. Terus yang keempat, catat semua jenis bahan makanan yang ada di rumah pada hari terakhir survei. Kayak gitu ya. Jadi ini sisanya berapa? Jadi misalkan kalian 7 hari, jadi seperti yang sebelum-sebelumnya, kayak gitu ya. Itu misalkan yang waktu hari pertama tuh dicatat semuanya bahan makanan kering dan basah yang ada di rumah, kayak gitu. Terus tiba-tiba pas waktu hari ketiga, itu ada makanan lagi yang dibeli, kayak gitu. Itu nggak apa-apa, tulis aja misalkan bayamnya ini habis hari pertama gitu dibeli, tapi dia habis pas waktu hari kedua, kayak gitu. Terus nanti hari ketiga itu beli lagi. Jadi nanti di akhir itu nanti akan ditotal, kayak gitu ya, berapa jumlahnya, terus berapa sisanya. Kayak gitu. Dari dia waktu pembelian gitu, waktu dia nyetok kayak gitu ya, walaupun dia misalkan nyetoknya nggak pas hari pertama gitu ya, misalkan dia di hari keempat baru nyetok lagi, jadi kita menjumlahkan berapa yang dikonsumsi terus sisanya itu berapa kayak gitu. Ini berat bersihnya juga ya, itu berat bersih masing-masing makanan kayak gitu selama survei. Jadi surveinya nanti bisa maksimal 7 hari, jadi nanti tergantung ya penelitinya. Terus catat pula jumlah anggota keluarga dan umur masing-masing yang ikut makan. Tuh. Terus yang ketujuh, hitung rata-rata konsumsi keluarga atau konsumsi per kapita dengan membagi konsumsi keluarga dengan jumlah anggota keluarga. Ini ya, jadi kalau ingin mengetahui konsumsi per kapitanya per orang itu kayak gitu. Jadi konsumsi keluarga tadi jumlahnya misalkan beras ya gitu ya. Berapa yang dikonsumsi misalkan dia 1000 dibagi 6 orang kayak gitu. Jadi nanti konsumsi per kapitanya itu berapa? Selanjutnya ini kelebihan sama kekurangannya. Yang pertama hasilnya akurat ya, karena tadi juga diukur, ditimbang kayak gitu ya. Terus dia juga mempertimbangkan sisa makanan yang busuk, yang dia rusak selama penyimpanan, terus dia yang diberikan ke hewan peliharaan kayak gitu. Karena misalkan dia kucing pun dia nggak semuanya makannya makanan dry food ya. Dia bisa juga ada yang dikasihnya nasi sama ikan tongkol gitu misalkan. Jadi kalau maksudnya di sini misalkan diberikan ke hewan peliharaan tuh yang makanan manusia ya, yang dia memang dikonsumsi manusia, bukan misalkan dry food gitu ya, dry foodnya kucing kalian masukkan tuh enggak. Jadi misalkan dia nasi yang memang dikonsumsi manusia tapi dia dikasihkan ke hewan, nah itu yang dimasukkan. Terus minusnya, petugas harus terlatih dalam menggunakan alat ukur dan formulir pencatatan. Jadi tadi bisa peneliti yang memasukkan data apa namanya bahan makanan di rumah tangga tersebut ataupun juga bisa responden. Tapi tentunya perlu kejujuran, perlu komitmen dan juga memang punya ini ya paham gitu bagaimana cara mengaplikasikan kuesionernya. Terus yang kedua, tidak cocok untuk responden buta huruf kalau memang dia diisi oleh responden. Kayak gitu. Terus yang ketiga, biayanya mahal karena dia perlu alat ukur juga, waktunya relatif lama. Sebelum ke food record, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Nah, food record ini kalau kita tadi ya, kita
kita tadi bahas tadi, ada estimated sama weighing kayak gitu. Jadi kita mau pakai yang mana itu terserah gitu ya, disesuaikan sama tujuan dari peneliti. Mau estimated silakan, mau weighing juga silakan. Itu dia ada plus minusnya masing-masing gitu ya. Yang pertama, prinsipnya responden mencatat makanan yang dikonsumsi oleh semua anggota keluarga dalam sebuah formulir pencatatan yang telah disiapkan oleh peneliti. Jadi penelitinya itu briefing dulu, melakukan briefing ke responden. Jadi penelitinya melakukan briefing ya ke responden bagaimana cara melakukannya, terus mengaplikasikan kuesionernya itu bagaimana, gitu ya. Terus hal-hal yang perlu dicatat itu penjelasan lengkap mengenai makanan dan bahan makanan yang dikonsumsi anggota keluarga, metode pengolahan, jumlah atau ukuran porsi yang dikonsumsi, merek dan harga makanan, gitu. Jadi seperti tabelnya kalau kita ingat food record yang kemarin ya, jadi hampir sama kayak 24-hour recall sebenarnya tabelnya, kayak gitu ya. Tapi kalau dia weighing, tentunya yang mengisi gramnya itu respondennya, gitu ya. Kalau dia weighing. Terus langkah-langkah dari metode household food record ini. Jadi ini sama ya, kayak kita melakukan estimated ataupun weighing, kayak gitu ya. Jadi yang pertama menyiapkan formulir food record-nya, menjelaskan cara pengisian formulirnya, terus setelah respondennya dia paham, kayak gitu, terus dicatat yang dikonsumsi keluarganya, kayak gitu ya, melaporkan semua makanan yang dikonsumsi oleh anggota keluarga. Jadi masing-masing anggota keluarga itu dia mencatat apa saja dikonsumsi, berapa porsinya, kayak gitu ya. Jadi di sini ada pilihannya ya, dia mencatat sampai URT ataupun dia menimbang, jadi disesuaikan nanti. Nah waktunya ini adalah 1 minggu, gitu ya. Nah ini juga mencatat makanan juga yang dimakan oleh tamu. Jadi yang dikonsumsi oleh tamu itu berapa juga. Terus yang terakhir yang satu, responden harus mencatat makanan yang dimakan anggota keluarga di luar rumah juga. Gitu ya. Jadi dicatat apa saja yang dikonsumsi di rumah dan juga di luar rumah, dan juga harus mencatat juga apa yang dikonsumsi oleh tamu. 4. Setelah data dari responden terkumpul, peneliti mengumpulkan atau pengumpul data menerjemahkan ukuran porsi yang dikonsumsi jadi URT ke gram. Kalau dia pakai estimated gitu ya, kalau dia respondennya itu dia mengukur kayak gitu langsung diukur pakai alat ukur kayak gitu. Jadi dia peneliti tidak perlu mengkonversi lagi karena sudah ada gitu data gramnya. Tapi peneliti perlu ngecek lagi ke lengkapan dari data ini. Jadi nanti bisa dikonfirmasi ke respondennya. Jadi istilahnya sama kayak cleaning gitu ya. Ada misalkan ada tulisan-tulisan yang dia tidak terlihat, nah itu segera dikonfirmasi ke respondennya. Supaya dia juga kalau ingat pun gitu ya, jadi waktunya nggak terlalu lama, takutnya dia lupa. Kalau misalkan selesainya dia minggu pertama April gitu ya, baru ketahuan baru kita cleaningnya itu akhir April, gitu. Tentu kan dia sudah nggak inget ya, ini beneran tulisannya misalkan URT-nya gitu ya, ini 9 gram atau 4 gram ya, kan pasti lupa ya. Jadi harus segera di cleaning gitu ya data-data penilaian konsumsi pangan gitu, supaya respondennya yang memang dia berdasarkan ingatan gitu juga itu sudah itu masih ingat kayak gitu loh dengan apa yang dikonsumsi, terus kira-kira berapa konversi ke gramnya kayak gitu, atau berapa ketika dia ditimbang tuh berapa gramnya kayak gitu. Terus setelah itu dia dianalisis ya, jadi jumlah yang dikonsumsi berapa, jadi bisa menggunakan PKPI kayak gitu, terus dianalisis menggunakan software ya untuk survei. Terus dihitung ya rata-rata konsumsi. Nah, ini formulir household, jadi di situ ada identitas, jumlah anggota keluarga, usia, jenis kelamin, anggota keluarga, serta alamat keluarga, penjelasan mengenai makanan yang dikonsumsi, jadi yang dikonsumsi apa saja, URT-nya yang dikonsumsi itu berapa, terus keterangan merek
gitu ya, merek. Jadi misalkan mie goreng itu mereknya apa gitu. Nah, ini tabelnya ya. Nah, ini jumlah anggota keluarga yang mengonsumsi itu berapa gitu ya. Terus deskripsi makanan dan juga metode pengolahannya itu apa. Berat makanan yang disajikan itu berapa, berat sisanya itu berapa gitu. Kalau di sini ini sudah sepertinya ini sudah ini ya, sudah totalan ya, jadi totalan keluarganya kayak gitu. Nah, ini kita bisa menggunakan ini dulu ya, kayak yang individual food record kayak gitu, terus nanti dialihkan ke sini datanya. Kalau ini kayaknya sudah langsung satu keluarga gitu ya. Jadi kan langsung jumlah anggota keluarga yang mengonsumsi, terus deskripsi pengolah makanan dan juga metode pengolahan sama berat makanan yang disajikan sama berat sisa. Jadi ini kayak sudah total gitu loh semua keluarga kayak gitu kalau yang ini. Berat sisanya berarti kalau di sini kalau URT kalau estimated tentunya kita memperkirakan gitu kira-kira sisanya berapa gitu, kalau ada sisanya. Kalau nggak ada sisanya berarti di sini di strip kayak gitu ya, berarti makanan yang disajikan ini dia dikonsumsi semuanya. Kelebihannya hasilnya lebih akurat ya kalau dia ditimbang, kalau dia pakai estimated tentu dia ya sama aja sih, jadi pasti ada kekurangannya gitu ya dalam memperkirakan URT-nya. Bisa jadi URT-nya dia salah gitu ya, 1 sendok makan gitu ya, 1 sendok makan yang ada di buku foto makanan misalkan. Kalau 15 gram itu dia munjung gitu ya, sampai penuh gitu sendoknya. Ternyata dia konsumsinya 1 sendoknya tuh nggak munjung kayak gitu. Nah, itu bisa jadi salah juga ya, gitu konversi ke gramnya. Ya, karena memang ada plus minusnya ya ketika menggunakan estimated ataupun weighing. Terus kekurangannya dia membebani responden itu, jadi ketika menimbang kayak gitu ya, menimbang awal kayak gitu, menimbang bahan makanan yang awal dikonsumsi kayak gitu, terus dia sisanya gitu. Terus yang kedua memerlukan waktu yang cukup lama, menimbang juga waktunya lama ya, jadi sebelum mengonsumsi agak lama dulu, sebelum makan harus ditimbang dulu kayak gitu. Terus juga dia waktunya 3-7 hari. Terus ini tidak cocok untuk ya dia buta huruf kalau respondennya sendiri ya yang mengisi. Terus ini metode telepon ya. Jadi metode telepon ini bisa digunakan untuk keluarga ataupun bisa digunakan untuk individu. Ya, gitu. Tapi memang minusnya tidak bisa digunakan untuk semua daerah. Gitu. Daerah yang memang tidak ada jaringannya, susah sinyal, itu dia susah ya menggunakan metode ini. Gitu. Dan minusnya juga kalau kita misalkan punya alat bantu, gitu, buku foto makanan, tidak bisa menunjukkannya ke respondennya. Gitu. Selanjutnya, sebelum kita ke instrumen konsumsi pangan nasional, ada yang mau ditanyakan? Ya, jadi kalau nasional kita menggunakan Raja Bahan Pangan atau Food Balance Sheet. Ada balance sheet gitu ya, Food Balance Sheet, gitu ya, Raja Bahan Makanan. Jadi itu adalah informasi yang menyajikan gambaran menyeluruh tentang penyediaan, jadi suplainya berapa, manfaatannya itu seberapa, terus ya itu, jadi nanti ada import ekspornya kayak gitu. Jadi kita ada beberapa detail, beberapa poin kayak gitu ya, yang dia penggunaannya tidak hanya dimanfaatkan di dalam negeri, tapi juga dia yang di luar negeri juga kayak gitu. Terus supply-nya itu supply dalam negeri atau supply dari luar negeri, nah itu juga karena kita bisa dari penyediaannya itu penyediaan dalam 1 tahun, nah kita bisa memperkirakan nanti untuk tahun ke depan kira-kira berapa nih yang harus disediakan untuk rakyat Indonesia, berapa rumah tangga dan juga berapa kepala kayak gitu. Ini dalam kurun waktu 1 tahun ya.
Metode ini fokus pada penilaian ketersediaan pangan di tingkat wilayah dibandingkan dengan banyaknya penduduk sebagai konsumen. Nah, ini kondisi ketersediaan pangan skala makro bermanfaat untuk deteksi dini munculnya kasus kelaparan. Jadi di sini bisa memperkirakan gitu ya. Jadi kalau penyakit saja kemarin juga di epidemiologi ya. Jadi penyakit itu kan bisa diprediksi. Kira-kira dia bisa diprediksi itu maksudnya dengan adanya shifting kayak gitu ya, prediksi prevalensi kayak gitu ya. Jadi ini dalam 5 tahun terakhir ini kira-kira ada kenaikan atau ada penurunan atau dia ada shifting dari penyakit menular ke tidak menular kayak gitu. Jadi ada prediksi. Itu pun juga dengan ketersediaan pangan kayak gitu. Jadi kita bisa ketersediaan pangan itu juga ini ya. Jadi kalau 1 tahun itu kan kalau di Indonesia itu kan cuma ada 2 iklim ya, 2 cuaca kayak gitu ya. Aduh, cuaca sama iklim bedanya apa ya? Jadi ada kemarau, ada dia penghujan kayak gitu. Nah, itu juga kita bisa memprediksi kayak gitu ya. Ketika dia penghujan, kita bisa melihat nih ketersediaan pangannya itu gimana kayak gitu. Apalagi pas waktu hari raya, kayak gitu hari raya, terus dia tahun baru, gitu. Pas puasa kayak gini, tentu ketersediaan pangan dari tahun kemarin, data dari tahun kemarin itu bisa dijadiin acuan kayak gitu. Kira-kira ini pas waktu lebaran ini konsumsi orang ini dari bulan kemarin ini kenaikannya berapa persen nih? Terus dia kenaikan konsumsinya atau banyaknya dikonsumsi ini bahan makanan apa saja ini kayak gitu. Jadi ini kan ada data ya kayak gitu. Jadi untuk tahun ke depan kayak gitu tahun depan. Jadi sebelum bulan puasa pemerintah itu sudah nyetok nih. Oh ini ternyata bulan depan misalkan puasanya jadi mundur ya jadi Maret ya gitu. Oh berarti Februari bahan makanan A B C D ini sudah harus ketersediaannya harus sesuai nih. Harus misalkan berasnya harus 10.000 ton untuk daerah ini. Jadi diprediksi juga harus tersedia jumlahnya segini kayak gitu. Itu juga bisa berfungsi untuk mencegah kenaikan barang gitu ya. Jadi supaya barang itu tidak langka kayak gitu di pasar. Nah, barang yang langka di pasar itu biasanya menjadi celah gitu ya bagi para apa istilahnya itu pengadah atau apa gitu ya. Dan biasanya barangnya jadi mahal-mahal kayak gitu ya. Nah, itu disiasatinya seperti itu. Terus kegunaannya yang pertama menentukan kebijakan gitu ya di bidang pertanian seperti produksi, bahan makanan dan distribusi. Jadi setelah kita tahu tadi ya, jadi kita bisa memprediksi gitu. Terus muncullah kebijakan gitu ya. Jadi misalkan tahun ini nggak boleh lagi ada impor ini karena ternyata di dalam negeri sudah tersedia gitu. Dari hasil panen sudah melimpah nih. Walaupun dia ada yang beberapa yang gagal panen tapi dia masih bisa mencukupi gitu. Jadi dia dari data itu bisa dijadikan acuan untuk kebijakan selanjutnya. Terus memperkirakan pola konsumsi masyarakat seperti lebaran tadi ya ataupun puasa. Jadi ini kira-kira konsumsi masyarakat banyakkan apa nih kayak gitu. Oh ini ABCD ini, oh ABCD ini selama puasa harus tersedia di pasar. Gitu. Terus ini juga bisa mengetahui perubahan pola konsumsi. Jadi tahun-tahun sebelumnya kayak gitu ya, ini balik lagi ke epidemiologi ya. Jadi tahun-tahun sebelumnya kita ada data nih bahwasanya dulu masih banyak yang konsumsi kacang-kacangan kayak gitu, kedelai, kacang hijau gitu masih banyak. Nah, sekarang sudah ada shifting nih. Jadi masyarakat banyak nih yang mengkonsumsi daging-dagingan misalnya seperti itu. Walaupun sekarang menurut data Riskesdas itu kan masih banyak konsumsinya itu adalah ini ya protein nabati ya gitu. Ini misalkan aja ada shifting gitu ya, shiftingnya ke konsumsi dagingnya dia lebih naik gitu ya, ada kenaikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kita bisa mengetahui pola konsumsinya, terus akhirnya kita bisa nyetok nih, kita menyediakan misalkan dari dalam negeri kayak gitu, petaninya untuk misalkan untuk pertanian apa ya, untuk pupuknya, nah ini ada subsidi kayak gitu. Walaupun sekarang pupuk itu susah ya kayak gitu. Jadi kalau teman-teman di daerah pertanian kayak gitu, pupuk sekarang susah kayak gitu dan juga mahal. Kayak gitu. Sekarang serba mahal kayak gitu ya.
Terus misalkan untuk usaha yang dia pertanian, peternakan itu termasuk pertanian juga ya. Jadi untuk peternakan, misalkan untuk kalau yang dia konsumsinya konsumsi kacang-kacangan kayak gitu. Misalkan dia sapinya konsumsinya kacang-kacangan kayak gitu. Jadi dia pemerintah menyediakan kayak itu subsidi makanan hewan. Itu contohnya seperti itu. Terus yang keempat, membandingkan tingkat ketersediaan pangan antara negara. Ya, jadi kita bisa membandingkannya ke negara berkembang ya, sama-sama negara berkembang, biar apple to apple. Jadi tidak membandingkan ke negara yang berkembang ke maju, gitu ya. Jadi kita bisa membandingkan kira-kira gimana nih dengan keadaan yang sama, kayak gitu ya, dengan misalkan kondisi ekonomi, terus kondisi cuaca yang sama, gitu. Ini sama nggak sih keadaan ketersediaan pangannya? Gitu. Apabila misalkan beda, apa yang perlu direvisi? Misalkan keadaannya sama ya, contohnya Thailand sama Indonesia, kayak gitu. Oh ini dari ekonomi dan juga tipe negaranya negara pertanian, gitu. Ini sama nih. Gitu. Tapi kok ternyata Indonesia belum ketahanan pangannya belum sebagus Thailand, kayak gitu. Apa nih yang terjadi? Oh ternyata di Thailand itu untuk produksi lokalnya ini digenjot, sedangkan di Indonesia ini biasa aja, gitu ya. Pupuknya mahal pun nggak terlalu diambil pusing gitu sama pemerintah ya, yang pusing petani, gitu. Sedangkan kalau di Thailand ini dia dari segi pertanian benar-benar dibantu oleh pemerintah. Itu contohnya seperti itu. Terus ini sebagai bahan evaluasi tentang pengadaan, penggunaan ketersediaan tadi sudah ya. Jadi bahan evaluasi untuk kedepannya ini, ketika misalkan oh ternyata tahun kemarin ada kurang nih, ada yang kurang, maksudnya dari pengadaan dalam negeri terus sudah diimpor pun ternyata masih kurang. Jadi sebagai bahan evaluasi ya, dan juga kebijakan baru untuk kedepannya bagaimana menaikkan impor atau dia menekan impor kayak gitu. Ataupun dia ada peraturan baru untuk mencintai produk lokal gitu juga. Jadi ini sebagai acuan gitu ya, data-data seperti itu. Terus ini cara perhitungannya, yang pertama menghitung kapasitas produksi makanan dalam 1 tahun. Jadi berasal dari persediaan atau cadangan dari tahun sebelumnya, produksi dan impor bahan makanan dari negara atau wilayah lain. Jadi yang masuk ya, jadi yang masuk dan juga yang diproduksi. Stok gitu ya, maksudnya di sini yang menghitung stok kayak gitu. Terus dia dikurangi dengan pengeluaran untuk bibit ekspor dan lain-lainnya. Jadi dia dikurangi dengan bahan-bahan yang digunakan, yang dikonsumsi, terus dia ada kerusakan, terus dia diekspor kayak gitu. Yang dia dikonsumsi juga untuk ternak, karena ternak juga dia konsumsinya nggak cuma rumput ya, kayak gitu. Ada yang konsumsinya kacang-kacangan juga kayak gitu. Terus selanjutnya jumlah makanan yang ada tersebut dibagi dengan jumlah penduduk. Jadi yang jumlah makanannya tadi, gitu, yang dikonsumsi, gitu ya, itu dibagi dengan jumlah penduduk. Nah, ini bisa mengetahui ketersediaan makanan per kapita. Jadi satu orang itu dia konsumsinya berapa. Jadi kita bisa tahu. Ini kelebihan dan kekurangan raja bahan makanan. Jadi kelebihannya memotret kondisi ketersediaan pangan dalam skala makro, gitu ya. Nah, ini tadi ya, di awal tadi juga sudah dibahas ya. Jadi kita bisa melihat ketersediaan pangan dan juga bisa memprediksi nantinya untuk tahun ke depan itu bagaimana cara kita agar makanan ini, bahan makanan itu dia tersedia dan semua rakyat Indonesia itu dia terpenuhi makanannya. Selanjutnya ini bisa digunakan untuk ketahanan pangan yang rendah dengan untuk memonitoring dan mengevaluasi berkelanjutan penyediaan pangan penduduk. Jadi bisa mengetahui untuk negara yang ketahanan pangannya itu rendah. Jadi bisa sebagai apa kan, karena di sini kan dia menghitung ya. Jadi menghitung stok awal, terus dia dikurangi dengan yang digunakan kayak gitu ya, digunakan ekspor ataupun yang digunakan untuk hewan dan juga perusahaan-perusahaan. Nah ini sebagai acuan untuk negara-negara yang memang ketahanan panganannya itu belum settle, kayak gitu. Supaya nanti untuk kedepannya ini
Ini mau apa nih yang mau ditingkatkan? Oh, ini produk panennya, produk dalam negerinya mau ditingkatkan, hasil pertaniannya mau ditingkatkan nih, kayak gitu. Misalkan dia nggak mampu impor, utangnya udah banyak, ini sudah nggak mampu impor, untuk keuangan dia ekonominya tidak baik gitu ya suatu negara tersebut. Oh, berarti ini yang perlu digenjot itu adalah produk lokal. Konsumen-konsumen juga harus membeli produk lokal kayak gitu ya. Nah, sekarang ini kan kalau di Indonesia ini kan impor juga sudah banyak ya. Terus yang dia produk lokal juga banyak. Masyarakat ini untuk kedelai aja ya, itu lebih memilih ke produk impor. Gitu. Kalau dulu alasannya itu produk impor itu dia memang lebih enak ya dibandingkan dengan produk lokal. Tapi sekarang itu sudah sama-sama enak. Jadi kalau sebenarnya harga impor yang dia lebih murah itu sebenarnya karena mereka itu menggunakan alat. Kalau di Indonesia kan untuk pertanian kebanyakan masih manual ya, kayak gitu. Nah, itu biasanya membuat harganya lebih mahal tuh seperti itu. Apalagi pupuk juga sudah mahal. Tentunya hasil panen ini kan juga pengen untung ya, kayak gitu. Kalau di luar dia sudah banyak menggunakan mesin, kayak gitu. Jadi dia tidak terlalu mengeluarkan banyak tenaga lagi, kayak gitu. Terus kekurangannya ini tidak dapat memberikan informasi tentang distribusi dari makanan yang tersedia untuk berbagai daerah, apalagi gambaran distribusi di tingkat rumah tangga atau perorangan. Jadi ini tidak bisa, tapi dia bisa untuk mengetahui karena kan ini secara nasional ya, tapi dia kalau untuk melihat konsumsi per kapitanya, nah ini bisa dibagi dengan jumlah rakyat negara tersebut. Tapi untuk melihat gambaran distribusi tingkat rumah tangga, nah itu tidak bisa. Kayak gitu. Terus ini tidak dapat dipakai untuk menggambarkan perkiraan konsumsi pangan masyarakat berdasarkan status ekonomi, ekologi, musim, dan sebagainya. Karena kan dia seperti bisa meratakan, karena dibaginya itu hanya dibagi rakyat di negara tersebut, kayak gitu ya, ataupun rakyat di daerah tersebut. Jadi di situ tidak melihat ekonominya apa, kayak gitu ya, terus dia lagi musimnya bagaimana, kayak gitu. Nah, ini formulirnya seperti ini ya. Jadi tadi yang masuk stoknya, jadi kita hitung nih yang masuk berapa aja. Jadi ini jenis bahan makanan, misalkan dia padi. Dia masuknya berapa nih? Kayak gitu. Masuknya produksinya berapa? Terus yang dia dijual, kayak gitu dijual atau didistribusikan tuh berapa? Kayak gitu. Perubahan stoknya berapa nih? Kayak gitu dari yang masuk tadi. Terus yang diimpor berapa? Yang diekspor berapa? Kayak gitu. Ini pemakaian dalam negeri dan ketersediaan per kapita ya, gitu. Jadi nanti teman-teman di akhir itu menghitung, jadi totalan ya, gitu. Kan ini kan pemakaian dalam negeri, terus dia ketersediaan per kapita tuh akhir ya. Jadi pemakaian dalam negeri, jadi ini nanti ini penyediaan ini stok sih ya, ini stok produksinya berapa, jadi dikurangin ya. Jadi misalkan ini produksi masukkan, ditambah dia impor, terus ditambah dia ini ya, ini penyediaannya. Jadi ini ditambah ini kayak gitu, nanti dikurangin keluaran, dikurangin ekspor, terus dikurangi pemakaian dalam negeri kayak gitu. Jadi ngitungnya seperti itu. Ukuran ketersediaan per kapita. Terus ini nanti dibagi ya, jadi masing-masing di sini kan ada karbohidrat, protein, lemak ya di sini ya. Nah di sini itu dia bisa teman-teman itu nggak usah pakai juga nggak apa-apa ya, kayak gitu nggak usah dihitung kayak gitu nggak apa-apa. Kalau misalkan dia di tingkat, kalau ini kan karena dia tingkat nasional ya, kayak gitu. Ini kayaknya hitungannya berbeda ya dengan hitungan kita menghitung kalori per orang. Karena di sini dia ngitungnya itu per hari. Jadi nanti hitungannya berbeda. Gitu. Jadi yang dia masuknya misalkan dia berasnya gitu ya. Berasnya itu dia 1000 apa namanya? 1000 gram gitu ya, atau
kuintal kayak gitu ya. Nah, itu dia dikonversi pakai DKBM atau TKPI. Oh, nah kalau 100 itu kan berapa gram kayak gitu ya. Terus dia kalau 1 ton itu dia proteinnya berapa gram kayak gitu. Tapi kalau misalkan dia di awal-awal itu hitungnya langsung setahun kayak gitu ya, ketersediaan setahun kayak gitu. Berarti nanti dia dibagi dengan 365 hari. Jadi sehari itu dia bisa tahu. Jadi kalau kalian baca di Riskesdas itu, jadi itu ketahuan ya. Jadi kalau rata-rata konsumsi protein orang Indonesia sehari itu sekitar berapa tuh? Belasan gitu ya, masih belasan, masih rendah kayak gitu ya. Jadi konsumsinya tuh masih rendah. Nah, itu dibagi dengan harinya kayak gitu. Karena kita sudah ada data setahun kayak gitu ya selama survei. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan terkait instrumen ini penilaian konsumsi pangan tingkat rumah tangga ataupun tingkat nasional?